Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauji, NPM 2021-22-151 dan saya di sini sebagai moderator. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita langsung kepada pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Zahra dengan NPM 2021-22159. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan konstruktivistik. Konstruktivisme, sebagian penulis menyebutnya sebagai filosofi, seperti Suparno dan Nur Hadi. Misalnya, Nur Hadi mengatakan bahwa konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pendekatan CTL. Sebagian penulis yang lain, Arendt, mengemukakan bahwa konstruktivisme merupakan suatu pandangan atau perspektif belajar mengajar, di mana peserta didik membangun pengetahuan dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Peran guru di sini adalah sebagai memberikan atau menyediakan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Sementara, ada pula penulis yang menyebut konstruktivisme ini sebagai pendekatan seperti Nur. Nur mengatakan bahwa problem-based learning sejalan dengan pengajaran top-down yang lebih ditekankan pada pendekatan konstruktivis. Secara umum, konstruktivisme merupakan pandangan, landasan berpikir atau filosofi, tapi bisa dimaknai lebih khusus atau lebih sempit sebagai suatu pendekatan. Pendekatan konstruktivistik merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Sebagian besar, waktu proses pembelajaran berlangsung dengan berbasis pada aktivitas peserta didik. Kegiatan berfokus pembelajaran secara mendalam dengan pengalaman yang relevan. Pendekatan ini menurut keterlibatan peserta didik secara penuh dan aktif belajar. Keterampilan peserta didik dikembangkan dalam kegiatan belajar yang relevan. Materi pembelajaran terintegrasi dan disusun sendiri oleh peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurlaili dengan NPM 2021222138 akan menjelaskan tentang implementasi teori belajar konstruktivistik. Dalam proses belajar pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode belajar seperti penjelasan, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan bermain peran. Yang kesatu dalam teknis penjelasan. Pada teknis penjelasan, guru menjelaskan tentang suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa dapat mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Yang kedua, teknik tanya jawab. Pada teknik tanya jawab ini, sebelum kegiatan inti dalam suatu pembelajaran berlangsung, guru dan siswa dapat melakukan tanya jawab yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut, dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang dimilikinya. Yang ketiga, teknik diskusi. Pada teknik diskusi, siswa mendiskusikan dengan siswa lainnya dan guru mengenai materi pelajaran tersebut. Yang keempat, teknik penugasan. Metode penugasan ini merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada siswa. Penggunaan metode ini memerlukan pemberian tugas dengan baik ruang lingkup maupun bahannya. Pelaksanaannya dapat diberikan secara individual maupun secara kelompok. Metode pemberian tugas ini juga dapat dipergunakan untuk mendukung metode pembelajaran yang lainnya. Jika kita ingin menerapkan teori belajar konstruktivistik di kelas, maka kita harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang kesatu, kita harus membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, kembangkan kegiatan intuikiri di semua topik pembelajaran.
Yang ketiga, memunculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap satu masalah melalui bertanya. Yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristia Ignawanti dengan NPM 202122150. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi-strategi belajar konstruktivistik. Pendekatan belajar konstruktivistik memiliki beberapa strategi dalam proses belajar. Strategi-strategi belajar menurut Slavin 1994 tersebut adalah yang pertama, top-down processing. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, siswa diminta menulis kalimat-kalimat, kemudian dia akan belajar untuk membaca, belajar tentang tata bahasa kalimat-kalimat tersebut, dan kemudian bagaimana menulis titik dan komanya. Yang kedua, cooperative learning, yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa yang lain tentang problem yang dihadapi. Dalam strategi ini, siswa belajar dalam pasangan-pasangan atau kelompok untuk saling membantu untuk memecahkan problem yang dihadapi. Yang ketiga adalah generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata. Sehingga dengan menggunakan pendekatan generative learning diharapkan siswa menjadi lebih melakukan proses adaptasi ketika menghadapi stimulus baru. Selain itu, pendekatan ini mengajarkan sebuah metode yang untuk melakukan kegiatan mental saat belajar, seperti membuat pertanyaan, kesimpulan, atau analogi-analogi terhadap apa yang sedang dipelajari. Dalam teori belajar konstruktivistik, proses belajar merupakan suatu proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri sendiri yang sedang mengetahui, menurut Jung tahun 1986. Artinya, proses pembentukan pengetahuan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Adapun peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik adalah membantu memfasilitasi agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malina Usramandani dengan NPM 202122-140. Video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memandang peserta didik telah dapat mengimplementasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Nah, tokoh penting yang menjelaskan makna pengetahuan menurut teori belajar konstruktivistik yakni Lev Vygotsky 1896 sampai 1934. Lev Vygotsky itu merupakan tokoh sekaligus sebagai pelopor dari teori belajar konstruktivistik yang menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Vygotsky beranggapan bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional yang dipengaruhi oleh pihak yang dianggap ahli. Nah, peran orang lain dalam pengembangan kognitif manusia sangat berpengaruh. Nah, beberapa implikasi teori konstruktivistik
konstruktivistik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju kepada bagian-bagian yang lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua ada pembelajaran lebih menghargai kepada pemunculan pertanyaan serta ide-ide peserta didik. Yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler itu lebih banyak mengandalkan kepada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Selanjutnya ada peserta didik itu dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Nah, selanjutnya ada pengukuran proses dan hasil belajar itu peserta didik tuh dapat terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya peserta didik belajar dan bekerja dalam grup, memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer dan selalu berubah-ubah dan bahkan tidak menentu. Nah, belajar sendiri adalah penyusunan pengetahuan. Nah, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Tintin Rusmiati dengan NPM 202122137. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri belajar konstruktivistik. Menurut River dan Oldan, yang mereka kutip dari modul belajar mandiri guru PPPK 2021, ciri-ciri belajar konstruktivisme adalah yang pertama orientasi. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan mereka melakukan observasi. Kemudian yang kedua, elitasi. Peserta didik mengungkapkan idenya melalui kegiatan diskusi, menulis, membuat poster, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, restrukturisasi ide. Peserta didik melakukan klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun dan mengevaluasi ide baru. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan ide baru dalam setiap situasi. Ide atau pengetahuan yang dimiliki peserta didik yang telah terbentuk lalu diaplikasikan dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, review. Dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah sesuai kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Santoso dengan NPM 202122152. Saya di sini akan membawakan materi tentang implikasi konstruktivistik dalam pembelajaran. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivistik dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivistik adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai untuk dirinya sendiri, dan guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Dikatakan juga bahwa pembelajaran yang memenuhi metode konstruktivistik hendaknya memenuhi beberapa prinsip, yaitu yang pertama, menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan dengan mengaitkan kepada kehidupan nyata. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan kepada kenyataan yang sesuai. Yang keempat, memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan sosial peserta didik. Yang keenam, pembelajaran menggunakan berbagai sarana. Dan yang ketujuh, yang terakhir, melibatkan peringkat emosional peserta didik untuk mengkonstruksikan pengetahuan peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.